Saya percaya kita semua ada di tempat ini siap untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya dan kita bangkit berdiri. Boleh dulu kasih, jangan high five kali ya. Kasih salam ke kiri kanan bilang yuk kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang siap memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hey. Mari jemaat Tuhan, dengarkanlah panggilan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari yang bersuka cita tepuk tangan buat Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama puji sembah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kami memuji Tuhan sama-sama. Tepuk tangan di kepala kita buat Tuhan kita yang luar biasa. Kau layak menerima segala puji, segala sembah dari kami Tuhan. Mari bersama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama serukan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama gereja Tuhan bersuka cita lebih lagi katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Kita bisa memuji menyembah Tuhan karena Kristus. Ada amin? Karena Dia bangkit dari antara orang mati. Karena Dia telah mengalahkan maut. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati. bahkan mati, tebus dosaku, ku
kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari yang bersuka cita bersama-sama, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari sekali lagi bersama-sama serukan, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, Kami tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup kami penuh harap karena Engkau hidup dari antara orang mati. Ini iman kami, ini keyakinan kami. Mari bersama-sama kita mau katakan, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, Dialah yang menyucikan. menyucikan, Terima kasih Tuhan. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong Mari kita membuktikan percaya sebab Dia hidup. sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Kita percaya bahwa karena Yesus hidup, makanya kita beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Kalau kita bisa menjadi penyembah-penyembah karena Kristus hidup. Amin. Karena Dia telah mengalahkan maut sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan hari ini. Kalau kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu semua karena Kristus hidup dari antara orang mati. Amin. Mari bersama-sama angkat tanganmu dengan iman, katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, Kami tak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Mari katakan, hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Sekali Dia lagi dengan penuh hidup. iman, katakan, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hidup. Sehingga kami beroleh hidup. Dan kami dapat menjadi para pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar ini bukan karena kami mampu, ini bukan karena kami bisa, tapi semua ini semata-mata karena anugerah-Mu.
di dalam kami Tuhan. Karena anugerah-Mu semata bagi kami. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surgawi tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku terpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kelam ku tak ditinggalkannya. Amin. Penebusku tinggal besertaku. Walau susah ku kan tetap bergirang, sebab kuasa-Nya sempurna dalam. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan. Harapanku dalam Dia gembalaku, dalam lembah gelap Dia pimpinku. Oh malam yang kelam telah dikelakkan, karena Dia Kristus. Mari gereja Tuhan katakan, harapanku, harapanku dalam Dia gembalaku, dalam lembah gelap Dia pimpinku. Oh malam yang kelam telah dikelakkan, karena Dia Kristus. berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku tak takut kepada kuasa-Mu. Dengan penuh iman nyanyikan. Karena Yesus telah tebus dosaku, darah-Nya telah tercurah menebusku. Dia telah bangkit, kalahkan kuasa maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus. Mari katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Ini komitmen kami, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan di hadapan-Mu. Tiap nafasku ku mau ikut Yesus. Dia telah janji menuntunku pulang. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai kelak ku tiba. Mari sekali lagi angkat tanganmu sebagai komitmen, katakan. Tiap nafasku ku mau ikut Yesus.
Dia telah janji menuntunku pulang. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai kelak ku tiba di sorga. Harapanku hanyalah pada Yesus, segala kemuliaan bagi-Nya. Saat usai nanti bukan terus memuji, karena Dia Kristus. Katakan harapanku Tuhan, harapanku hanyalah pada Yesus, segala kemuliaan bagi-Nya. Saat usai nanti bukan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Ini janji dan harapan kami Tuhan. Saat usai nanti bukan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Mari sekali lagi gereja Tuhan, katakan dari hatimu. Saat usai nanti bukan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau di dalamku dan tak pernah tinggalkanku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena karya-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan, sehingga kami sadar sekarang kami adalah milik-Mu. Gunakan hidup kami untuk kepentingan-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tak membawa apapun juga di saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Ini yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari dari hatimu, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana kami dapat membalas kasih Tuhan?
Mari bersama-sama gereja Tuhan, persembahkan apa yang kita punya di hadapan Tuhan. Katakan, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Inilah yang kami miliki Tuhan. Semuanya kami berikan hanya bagimu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai sampai. Mari jemaat saja katakan, inilah yang kupunya. Inilah yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, lagu ini berkata, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Tetapi kalau kami boleh jujur di hadapan Tuhan, jangan-jangan hati sebagai hamba saja tidak Engkau temukan di dalam diri kami. Seringkali kami merasa puas karena kami sudah punya status sebagai pelayan gereja. Padahal menjadi pelayan gereja tidak identik dengan menjadi hamba Allah. Banyak yang menjadi pelayan di gereja, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh menghidupi dirinya sebagai hamba Kristus. Yang tidak hitung-hitungan, yang sungguh-sungguh melayani dengan kesungguhan, dengan kerelaan, dengan sukacita. Tuhan, betapa lagu ini membuat kami malu sebenarnya. Tetapi Tuhan, jangan kami berhenti pada rasa malu. Biarlah lagu ini menjadi cara Tuhan mengingatkan kami bahwa lebih daripada sekedar kami seorang pelayan gereja, kami adalah seorang hamba Kristus. Itulah jati diri kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai rangkaian pembinaan kami sepanjang setengah hari ini. Tolonglah kami hamba-hambamu yang sudah hadir. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun hamba-hamba-Mu yang akan menerima. Kiranya sepanjang setengah hari ini nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Dan setiap kami Tuhan diperlengkapi. Bukan hanya dengan hal-hal teknis, tetapi kami boleh digairahkan lagi untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam satu nama. Nama yang indah, nama yang perkasa, nama yang lembut. Tuhan Raja dan kekasih jiwa kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita terlebih dahulu. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat siang. Selamat siang, shalom. Ya, saya Jimmy Setiawan dari Wonders of Worship Ministry. Ya, pertama-tama saya ingin mewakili pelayanan kami, Wow Ministry, dan juga teman-teman dari Aboda, ya, dari Aboda. Saya mewakili mereka mengucapkan terima kasih khususnya kepada GKI Pinang Sia, ya, yang telah berbaik hati, ya, memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi kepada rekan-rekan pelayan Tuhan dari gereja ini maupun juga ada beberapa gereja yang lain, ya, betul ya Dian ya? Ada 1-2 gereja sahabat yang juga ikut ya mengirimkan utusannya ya.
Saudara-saudara, izinkan saya memperkenalkan dulu ya tim kami, termasuk juga Aboda ya, supaya saudara kalau sudah dikenalkan, saudara boleh lebih sayang sama kami begitu ya. Karena tidak kenal tidak sayang begitu, jadi kalau diperkenalkan harus lebih sayang begitu ya. Oke, saya sudah memperkenalkan diri, tadi saya Jimmy Setiawan ya. Nanti yang namanya saya sebut boleh bangkit berdiri. Kemudian yang kedua adalah Pendeta Tias Afandi. Ya, oke. Nanti tepuk tangannya nanti aja disimpan belakangan ya. Kemudian juga ada Sheila ya. Sheila ini adalah Managing Director dari Wow Ministry. Kemudian juga ada Olinda. Yes, ada Stefani. Yes, ada Tera. Ada Robin. Yes. Dan kemudian dari teman-teman Aboda ya, mulai dari yang paling muda dulu ya. Yang paling muda itu adalah Timi, paling muda. Paling muda, paling tua sebenarnya ya, anak pertama ya, Timotius Noya. Kemudian, pada keluar semua ya? Lagi keluar ya? Udah gak apa-apa deh, nanti workshop musik akan memperkenalkan diri lagi ya. Jadi mereka adalah 4 kakak adik ya, saudara kandung ya, nanti mereka pasti akan memperkenalkan diri. Oke, iya, oke. Oh iya lagi keluar ya, mama juga nggak ada ya mama ya, lagi keluar juga ya, oke. Ya baiklah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi seperti rundown yang saudara-saudara sudah tadi perhatikan ya, sudah disampaikan oleh Dian, jadi ini adalah sesi pembuka ya, ini sesi pembuka. Dan sesi pembuka ini dimaksudkan untuk memberikan kepada saudara-saudara semacam fondasi ya, fondasi pelayanan. Saya suka dengan istilah fondasi itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita membayangkan membangun sebuah rumah ya atau sebuah gedung, maka saudara yang paling penting itu apanya? Fondasi ya. Walaupun fondasi itu tidak kelihatan karena di dalam tanah, betul? Tetapi fondasi itulah yang menentukan bangunan yang ada di atasnya. Ya, kalau fondasinya buruk, maka bangunan itu walaupun sebagus apapun kelihatan dari luar, begitu ya. Tetapi kalau fondasinya lemah, maka ketika ada gempa atau ada musibah, ada banjir dan sebagainya, wah itu bisa runtuh. Tidak akan awet, tidak akan langgeng begitu ya, tidak akan lama. Ya. Tetapi kalau sebuah bangunan fondasinya itu mantap ya, maka apapun kita akan lakukan di atasnya itu akan berlangsung dengan lama begitu ya. Bangunan itu akan berdiri dengan tegak dengan baik sekali. Nah, bayangkan pelayanan kita itu seperti itu juga. Ya, nah jadi pelayanan kita itu seperti sebuah bangunan. Ya. Seringkali kita itu hanya fokusnya mempercantik bangunan itu atau pelayanan kita, bagaimana nyanyi yang baik, bagaimana main musik dengan baik dan sebagainya dan sebagainya. Tentu itu tidak salah, itu penting juga. Tetapi seringkali kita melupakan hal yang lebih utama dari semuanya itu, yaitu yang disebut dengan fondasi pelayanan. Jelas ya? Nah hari ini yang kita akan sama-sama lihat di awal, ya apa sih fondasi pelayanan kita? Sebelum nanti saudara akan diperlengkapi, dibekali oleh teman-teman pengajar dalam hal-hal teknis, ya maka kita sekarang mau mulai dengan sesuatu yang fondasi dulu. Nah apa fondasi pelayanan itu? Ya, nah topik yang akan saya bawakan hari ini adalah, siang ini adalah faithful servant. Ya, faithful servant atau kalau diterjemahkan itu adalah hamba yang setia, hamba yang setia. Ini sebuah istilah yang sering dipakai di dalam Alkitab dan Perjanjian Baru. Ya, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus juga ada itu hamba yang setia. Nah, saudara-saudara, saya tidak menyediakan print out ya, tetapi saya tadi sudah mengatakan kepada Dian supaya boleh di-share ya soft copy-nya atau filenya dalam bentuk PDF. Kalau teman-teman mau nanti bisa di-share. Ya, jadi kita akan coba lihat fondasi pelayanan kita ya dengan topik faithful servant. Coba sebelum saya lanjutkan, siapa di sini yang rindu menjadi hamba yang setia sampai akhir? Boleh angkat tangan yang tinggi. Yes, waduh masih ada yang nggak ngangkat tangan. Oke, sekali lagi deh saya kasih kesempatan kedua, malaikat mau catat nih. Ya, ayo siap ya, yang belum angkat tangan tadi ya, hati-hati loh. Ya, siapa yang rindu mau jadi hamba yang setia sampai akhir? Angkat tangan. Yes, terima kasih. Oke, itu baru semangat. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana dulu deh, ya. Sebetulnya kalau kita bicara hamba yang setia atau pelayan yang setia, siapakah pelayan yang setia itu? Coba, saudara pikirkan 10 detik. Siapa sih orang yang
disebut sebagai faithful servant atau pelayan hamba yang setia? Apa kira-kira? Siapa? Tebakan saya, ya, kalau kita bicara hamba yang setia, ya, mungkin yang di kepala kita itu adalah seseorang yang melayani cukup lama, betul nggak? Ya, jadi kesetiaan ini seringkali kita lihat dari durasi. Ya. Oh, dia sudah jadi liturgis atau pemimpin ibadah 30 tahun lu, nggak pernah berhenti. Wah, benar-benar setia. Gitu ya. Dia sudah jadi pemusik gereja sejak gereja ini didirikan. Wah, ya kan? Nah, jadi kita seringkali berpikir bahwa kesetiaan itu adalah mereka yang lama pelayanan. Ya, belasan bahkan puluhan tahun, nggak pernah berhenti, nggak pernah mundur, ya, dia terus menerus di dalam pelayanan itu. Oke, nah kita tampung dulu jawaban itu, ya, itu tidak salah jawaban itu. Tetapi izinkan di dalam sesi pertama ini saya ingin membantu mengajak kita, ya, coba membuka wawasan lebih luas lagi. Sebetulnya siapa itu hamba yang setia, ya? Jadi bukan semata-mata lama melayani di gereja. Ya, bukan semata-mata soal durasi, tetapi apa sih pelayan yang setia itu? Nah, ada satu ayat yang saya akan ajak kita lihat, ya, Filipi pasal 1 ayat 27. Ya, Filipi pasal 1 ayat 27 sudah ada di depan layar. Ya, saya akan bacakan. Ini saya hanya ambil kalimat pertamanya saja. Sebetulnya ini cukup panjang, ya, satu ayat ini. Saya bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan. Nah, berpadanan ini apa artinya? Berkesesuaian, ya, selaras, nyambung, harmonis, seiring dengan Injil Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara, para pelayan Tuhan, saya sengaja memilih ayat ini, ya, untuk saya menawarkan kepada kita, ya, siapa hamba yang setia itu. Nah, berdasarkan ayat ini secara sederhana kita langsung simpulkan. Hamba yang setia adalah mereka yang selaras dengan Injil Kristus. Kesetiaan mereka adalah kesetiaan kepada Injil Kristus. Ya. Perhatikan, di situ ada kata hidup. Ya. Hidup kita harus sesuai dengan Injil Kristus. Berarti kalau ngomong hidup, pelayanan termasuk di dalamnya enggak? Iya dong, ya kan? Hidup itu kan bicara the whole life, keseluruhan diri kita. Maka pelayanan di gereja itu termasuk di dalamnya. Pelayanan kita itu harus berkesesuaian dengan Injil Kristus. Ya, jadi bayangin begini saudara, kalau Injil Kristus itu bagaikan sebuah melodi, ya. Saya nggak usah jelasin apa itu melodi, ya. Saya anggap semua ngerti melodi di sini. Pelayan ibadah keterlaluan kalau nggak tahu melodi, ya. Saudara, bayangkan Injil Kristus itu sebagai sebuah melodi. Maka hidup kita itu, saudara, harus menjadi aransemennya yang sesuai dengan melodi itu. Paham ya? Jadi jangan sampai melodinya lagu Ibu R.A. Kartini, tetapi aransemennya 17 Agustus tahun 45, kagak cocok. Jadi aransemen itu harus sesuai dengan melodi. Melodi yang mendikte aransemen, jangan kebalik. Ya, melodinya seperti apa, itulah yang menentukan aransemen lagu yang akan dibikin. Nah, hidup kita itu seperti aransemen lagu. Ya, nah lagunya itu adalah Injil Kristus. Ya. Nah, oke. Sekarang kita mau lihat apa sih Injil Kristus itu. Nanti seiring saya menjelaskan semakin clear, ya. Tetapi begini, di awal saya cuma mau kasih tahu begini, ya. Jadi Injil Kristus yang dimaksud di sini bukan keempat Injil, ya, bukan keempat kitab Injil yang membuka perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan itu, oke? Tetapi yang saya maksud dengan Injil Kristus itu adalah sederhana. Apa yang Allah sudah lakukan bagi kita orang berdosa, itu Injil. Injil itu adalah apa, tentang apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Sebetulnya kalau mau lengkap bukan hanya sudah, ya, apa yang Allah sudah, sedang, dan akan lakukan bagi kita. Itu dia, ya, itu Injil Kristus. Oke? Nah saudara, nanti saya akan terus uraikan ini.
Nah, saudara-saudara, berdasarkan Injil, ya, jadi saya akan coba begini, saya akan mulai dengan 4 karakteristik Injil, ya. Nah, dari 4 karakteristik Injil ini, nanti saya akan coba mengajak kita melihat implikasi demi implikasi. Ya, jadi itu sistematikanya, ya, sistematika materi saya, ya. Jadi saya akan mengajak kita melihat terlebih dahulu apa sih karakteristik Injil. Ada 4. Nah, masing-masing itu nanti saya akan jelaskan. Berikut implikasi untuk pelayanan kita. Ya, dengan demikian kita mulai mendapatkan gambaran, ya, pelayan yang setia adalah pelayan yang sungguh-sungguh mewujud nyatakan semangat Injil di dalam pelayanannya. Oke, nah kita lihat nih, ada 4 karakteristik Injil. Ya, saya kasih overview-nya dulu. Injil itu benar, sama-sama katakan benar. Yang kedua, Injil itu berkuasa, katakan. Yang ketiga, Injil itu menyeluruh. Yang terakhir, Injil itu indah. Ya, belum semua. Sekali lagi, 3, 2, 1. Indah. Ya. Benar, berkuasa, menyeluruh, dan indah. Ya. Nah, saudara-saudara, 4 karakteristik ini sebetulnya hasil saya memeras, ya, dari 7 karakteristik Injil yang pernah disampaikan oleh Timothy Keller di tahun 2007. Ya, dalam khotbahnya berjudul What is Gospel Centered Ministry. Ya, beliau memberikan 7, ya, tetapi saya coba menyarikan lagi, akhirnya dapatlah 4 karakteristik ini, ya, 4 karakteristik Injil. Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara, ya. Yang pertama, Injil itu benar, ya, benar itu true, benar, nggak salah. Ya, Injil itu tidak salah, Injil itu bukan bohongan, ya, tetapi sesuatu yang benar. Oke, nah mari kita lihat terlebih dahulu ada 2 ayat, ya, 2 nats. Yang pertama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 2-4. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, perhatikan yang saya highlight warna merah, ya. Sekarang kita lihat nats yang kedua, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, berdasarkan 2 nats ini, saudara-saudara, mari kita coba pahami karakteristik yang pertama. Injil itu benar. Apa yang dimaksud dengan Injil itu benar? Yang pertama, Injil itu adalah tentang karya Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang maha kasih bagi manusia dan dunia yang berdosa. Ini adalah jantung dari Injil. Ya. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, kita harus bisa memahami ini. Ya, kalau ditanya apa itu Injil, saudara harus bisa memahami. Ya, tentu dengan bahasa engkau sendiri nggak masalah, tetapi intinya adalah ini adalah karya Allah Trinitas. Karya yang keluar dari kasihnya kepada siapa? Kepada kita orang berdosa dan dunia berdosa. Nah, saudara perhatikan ya, bahwa Injil itu adalah berita baik. Betul? Bahasa Inggrisnya apa Injil? Good news. Betul? Atau gospel. Gospel. Pernah dengar gospel? Nah, gospel itu dari 2 kata dalam bahasa Inggris kuno ya, yaitu adalah good spell. Maka terciptalah gospel. Good itu baik. Spell itu artinya perkataan. Spell, tahu ya, S-P-E-L-L, ya, spell. Jadi good spell itu artinya perkataan yang baik, ya. Berita baik, kira-kira begitu. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani. Injil itu adalah evangelion, yang artinya berita baik. Ya, berita baik. Nah, begini saudara-saudara, ini menarik sekali ya. Seorang pendeta, ya, sudah almarhum, pendeta Dr. Martin Lloyd Jones, ya, dari Inggris, dia pernah mengatakan begini, bukan sebuah kebetulan kalau Injil itu disebut berita baik.
Dia membandingkan dengan nasihat baik. Ya, Injil itu bukanlah nasihat baik, good advice. Tapi Injil adalah good news. Apa bedanya? Nah, ini menarik, saudara-saudara. Saudara kalau ngerti bedanya nih, saudara udah nangkap berarti Injil itu apa. Bedanya gini, dengar baik-baik ya. Kalau nasihat baik itu belum terjadi dan harus kita lakukan demi kebaikan kita. Ngerti? Ngerti ya? Misalnya saya kasih saudara nasihat, kamu olahraga, itu nasihat baik enggak? Nasihat baik. Saya bisa kasih nasihat itu karena saudara belum olahraga, betul? Makanya saya kasih nasihat. Kalau saudara sudah olahraga, saya nggak usah kasih nasihat. Ngerti maksudnya ya? Jadi nasihat baik itu artinya belum terjadi dan saudara yang harus lakukan supaya ada kebaikan buat dirimu. Itu nasihat baik. Saudara ngerti bahwa agama-agama di dunia ini sebetulnya hanya bersifat nasihat baik. Agama mengajarkan engkau harus lakukan itu, engkau harus lakukan ini, supaya engkau, dalam tanda kutip, diselamatkan oleh Tuhan. Maka agama-agama di dunia ini sebetulnya bersifat nasihat baik. Keselamatan itu belum ada. Saudara harus mengejarnya sendiri dengan kekuatanmu, dengan perilakumu. Tapi bedakan dengan Injil. This is totally different. 180 derajat. Injil bukan nasihat baik, Injil berita baik. Apa bedanya? Berita baik itu artinya something has done for you and for me. Sesuatu sudah dilakukan terlebih dahulu bagi kebaikanmu dan kebaikanku. Itu sebabnya disebut sebagai berita baik. Karena kita belum lakukan, sudah ada yang melakukan. Buat siapa? Buat kebaikan kita. Bukankah itu berita baik? Injil adalah good news, berita baik. Tentang Allah Tritunggal yang sudah Allah Tritunggal lakukan bagi saya dan engkau. Ya, Allah Tritunggal sudah merencanakan dan menggenapi karya penebusan bagi saya dan engkau. Jauh sebelum kita lakukan apapun, Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi engkau dan saya. Itu sebabnya disebut dengan berita baik. Amin. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, karya penebusan Allah Tritunggal ini dituntaskan, ditunaikan secara sempurna, itu melalui satu pribadi yang kita kenal, namanya siapa? Yesus Kristus. Melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan bahkan kenaikan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Kristus menggenapi rencana penebusan. Itu sebabnya saudara-saudara, Injil itu di dalam perjanjian baru sering disebut Injil Kristus. Karena memang Kristus menjadi semacam core. Ya. Kita nggak bisa lepas pribadi Kristus dari Injil yang sejati. Oke, kalau saudara bicara tentang Injil, saudara mesti melihat pada sosok Kristus. Karena Kristuslah yang menggenapi karya penebusan Allah Tritunggal itu. Ya, saudara baca di surat-surat Paulus banyak sekali beliau menggunakan istilah Injil Kristus. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat implikasinya. Ya, ada 3. Yang pertama, karena Injil itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Ya. Injil itu adalah intisari dari iman Kristen. Ya, kalau saudara cabut Injil, maka nggak ada itu namanya kekristenan. Nggak ada itu namanya iman Kristen. Oke? Karena iman Kristen hanya percaya kepada Allah Tritunggal yang terlebih dahulu sudah menyelamatkan kita. Oke? Dengan demikian implikasi yang pertama, ini saya tawarkan, pelayanan kita itu harus sejelas-jelasnya menuntun dan menunjukkan jemaat kepada Injil. Wah, ini penting. Ya. Bagaimana caranya kita sebagai pelayan ibadah menunjukkan dan menuntun jemaat kepada Injil? Saya sebut 1-2 contoh nanti diperkaya di bagian Kapita Selekta. Ya.
Contoh paling gampang saudara-saudara melalui perkataan kita dan melalui lagu-lagu yang kita pilih. Ya, apakah perkataan kita sungguh-sungguh itu dirumuskan, ya betul-betul kalimat yang keluar dari mulut kita itu benar-benar membawa jemaat kembali diingatkan kepada kebaikan Allah, kepada kasih Allah, kepada apa yang Allah sudah lakukan kepada diri kita. Ya. Nah, itu sudah nggak kita lakukan. Nanti dibahas di Kapita Selektanya Muse Tias. Ya. Saya masih agak canggung panggil dia Muse ini. Ya, karena baru ditabiskan juga. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara lagu. Nah, ini juga bisa dibahas nanti di kapsel musik barangkali atau juga di kapsel worship leading. Ya, bagaimana memilih lagu yang membangun pengertian jemaat akan Injil itu. Oke? Kemudian pelayanan kita itu harus meninggikan pribadi dan karya Kristus. Kristosentris itu istilah kerennya, ya. Jadi kita sebagai WL, kita sebagai penyanyi, ya. Mari di dalam pelayanan kita, ya, kita tinggikan yang namanya Kristus itu. Setidak-tidaknya nyebut nama Kristus deh. Ya. Saudara-saudara, saya pernah loh, beneran saya pernah ya. Saya pernah diundang khotbah di satu gereja ya. Itu dari awal sampai akhir nama Yesus nggak disebut. Saya nggak tahu apa lupa begitu ya, mungkin lupa lah ya. Tetapi bagi saya alangkah baiknya kalau kita minimal lah kita menyebut nama Kristus itu ya. Di dalam doa, di dalam perkataan kita. Ya, lebih lagi kalau saudara bisa, sebetulnya saudara bisa juga menyampaikan tentang karya Kristus dan apapun itu. Ya, di dalam perkataan kita, di dalam lagu-lagu kita. Oke? Kemudian, masih ada satu lagi. Karena Kristus adalah pribadi. Ya, jadi Kristus itu bukan tokoh rekaan. Kristus itu bukan tokoh imajiner. Kristus itu bukan khayalan, ya, seperti dewa Zeus. Ya. Tapi Kristus adalah pribadi yang pernah hidup, yang sekarang juga tetap hidup gitu ya. Tetapi dia pernah hidup di masa lalu, dia adalah tokoh, dia adalah seseorang, ya, dia pribadi gitu yang hidup. Maka saudara-saudara ini penting, pelayanan kita harus berlandaskan relasi dengan dia. Amin. Karena dia pribadi, ya, makanya kita bisa membangun relasi dengan dia. Nah, saudara-saudara, ini poin yang penting, saudara ya. Jadi pelayanan kita itu sungguh-sungguh harus memiliki landasan relasi dengan Tuhan. Ya, relasi dengan Tuhan itu bukan tambahan, ya, bukan tambahan, tetapi landasan kerohanian kita. Oke, dengar baik-baik, pelayanan kita tidak boleh mengganti relasi dengan Tuhan. Ya, saudara jangan pikir saudara sudah pelayanan, maka saudara tidak lagi merasa perlu membangun relasi dengan Tuhan tiap hari. Oke, relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang tetap harus kita rawat tiap hari. Ya, karena relasi dengan Tuhan, kekaripan kita dengan Tuhan itulah sumber kekuatan, sumber energi, sumber motivasi kita di dalam melayani. Amin. Nah ini dia saudara, relasi dengan Tuhan. Oke. Kemudian yang kedua, Injil itu berkuasa. Ya, Injil itu berkuasa atau dalam bahasa Inggrisnya powerful. Ya. Nah, saudara barangkali sudah bisa menebak ayat mana yang saya akan gunakan ini. Ayat favorit kita, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan atau kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata kekuatan di dalam ayat ini adalah dunamis. Dunamis, ya, dari situ muncullah kata dalam bahasa Inggris dynamite. Muncullah dalam bahasa Indonesia dinamit. Dinamit tahu? Peledak, ya, dengan daya yang besar sekali, ya. Orang kalau mau buka tambang gitu ya pakai dinamit, ya. Akan membuka itu ya batu-batu dan sebagainya besar-besar itu. Jadi saudara, Injil itu adalah kuasa Allah. Di dalam Injil itu ada kuasa Allah. Ya, Injil itu sanggup mengubah manusia dari dalam, inside out.
kalau Tuhan bekerja, ya, Injil itu saudara-saudara bisa melelehkan orang sekeras apapun itu. Hati orang sekeras apapun. Ya. Saudara, di Netflix ya, baru rilis satu drama seri tentang pembunuh berseri itu. Apa sih istilahnya pembunuh berseri? Serial killer, bahasa Inggrisnya serial killer. Indonesianya apa sih? Pembunuh berantai ya? Pembunuh berantai ya. Bukan berarti bunuh pakai rantai kan? Enggak ya, bukan ya. Serial killer namanya Jeffrey Dahmer, ya, baru rilis nih 2 minggu terakhir. Namanya Jeffrey Dahmer. Saya lagi nonton. Tapi saya sudah tahu biografinya. Jadi ini memang pembunuh luar biasa sadis, ya. Ada sekitar berapa? 17-18 orang yang dia bunuh begitu ya. Dimutilasi, ya, anggota tubuh korban disimpan di tong, disimpan di kulkas, dimakan bagian tubuhnya. Saya nggak usah pakai cerita yang lebih detail lah ya. Pokoknya ini pembunuh luar biasa sadis ya. Benar-benar pembunuh berdarah dingin ini ya. Nah, saudara-saudara yang menariknya kalau saudara, saya nggak tahu di filmnya ada apa enggak ya bagian ini, tetapi dalam kisah nyatanya ya sebenarnya Jeffrey Dahmer setelah akhirnya dia ditangkap, dia dipenjara seumur hidup ya. Dia bertobat di penjara itu. Dia mendengar Injil dan akhirnya dia bertobat. Ya, sayangnya belakangan dia mati karena dibunuh oleh sesama penghuni penjara. Tetapi intinya adalah Injil itu berkuasa. Gak ada orang segelap apapun kalau Injil tidak bekerja dalam hatinya yang tidak dijamah oleh Injil. Amin? Amin. Siapapun. Dan gak usah jauh-jauh lah Rasul Paulus. Paulus itu siapa sebelum jadi pemimpin gereja, sebelum jadi pengabar Injil? Dia siapa? Dia itu teroris yang sukanya ngejar-ngejar dan bunuhin orang Kristen, betul? Teroris dia dulunya. Tapi Injil Kristus yang melelehkan hatinya dan mempertobatkan dia. Ya jadi inilah dia, penuh kuasa. Kemudian Injil menegaskan, nah begini, sebenarnya poin kedua ini hanyalah penjelasan tambahan ya dari poin pertama. Jadi bagaimana Injil mengubah kita, itu pertanyaannya, ya, dengan cara seperti ini. Injil itu, ya, kalau kita sungguh-sungguh ngerti ya, kita hayati baik-baik. Injil itu sebetulnya menegaskan betapa kita ini sangat berdosa, lebih daripada yang kita akui, dan kita sangat dikasihi Allah lebih daripada yang kita sadari. Memang cukup panjang, tapi baca pelan-pelan. Ini penting. Ya, ini dari Timothy Keller. Oke, saya ulangi. Injil itu menegaskan kepada kita bahwa di satu sisi kita sangat berdosa lebih daripada yang kita mau akui. Tetapi di sisi yang lain, dalam saat yang sama, kita sangat dikasihi oleh Allah. We are loved by God. Lebih daripada yang kita dapat bayangkan atau sadari. Saudara, kalau engkau tangkap kalimat ini dan sungguh-sungguh masuk dalam hatimu, itulah Injil. Dan kalau engkau sungguh hayati ini, enggak mungkin ini tidak melumerkan hati kita. Kita menyadari realitas diri kita. I am broken. More than I can imagine, I can admit. Ya, saya ini lebih rapuh, lebih rusak, lebih bobrok daripada yang saya mau akui. Tetapi di saat yang sama saya lebih disayang, saya disayang Tuhan lebih daripada yang saya bisa bayangkan. Yes. Jadi saudara bayangkan ya, ini kalimat panjang sebetulnya bisa dipecah dalam 2 anak kalimat, betul? Bahwa kita lebih berdosa daripada yang kita mau akui, ini anak kalimat pertama. Bahwa kita disayang Tuhan lebih daripada yang kita sadari. 2 anak kalimat ini harus kita jaga dengan keseimbangan. Saudara nggak boleh lupakan salah satunya, apalagi dua-duanya. Kalau dua-duanya saudara berarti lupa Injil. Ya. Nah kalau saudara bayangkan ya 2 hal ini seperti, apa itu? Sayap pesawat terbang. Pesawat terbang bisa terbang tinggi karena ada 2 sayap, betul? Jadi bayangkan kalau nggak ada sayap satu, nggak bisa terbang. Itulah Injil. Injil saudara harus jaga 2 ini secara seimbang. Oke, nanti saya akan kasih tahu saudara kenapa kalau saudara lupa salah satu, apa akibatnya. Ya, mari kita lihat implikasinya. Yang pertama saudara-saudara, karena Injil itu berkuasa, ya, maka kalau kita sebagai pelayan Tuhan, ya, hal pertama itu harus terjadi adalah kuasa Injil itu harus terlebih dahulu kita alami di dalam diri kita.
Pelayanan kita itu harus disertai dengan kehidupan pribadi yang diubahkan oleh kuasa Injil. Saudara-saudara yang melayani Tuhan di gereja, saudara harus terlebih dahulu mengalami perubahan, kuasa transformasi dari Injil di dalam diri kita masing-masing. Saya mengatakan begini bukan berarti pelayan Tuhan harus sempurna. Karena nggak pernah ada orang yang sempurna di dunia ini. Nggak ada ya, kalau agama seberang mengatakan kesempurnaan hanya milik Allah. Iya kan? Betul, saya setuju, nggak ada yang sempurna. Tetapi yang saya maksud begini saudara-saudara, setidak-tidaknya kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus selalu berada di dalam perjalanan mau diproses oleh Tuhan. Itu dulu. Tentu kita nggak sempurna, kita masih ada jatuh bangun. Kita masih bisa gagal. Bukan hanya 2, 3, 4 belasan, puluhan kali, ratusan kali juga kita masih bisa gagal. Tetapi maukah saudara tetap berjalan diproses oleh Tuhan? Itu dulu. Dibentuk oleh Tuhan. Implikasi yang kedua, pelayan yang menghayati Injil tidak akan menjadi sombong atau minder. Nah ini dia, saya kaitkan dengan yang tadi itu. Ingat ya, Injil menegaskan apa? Yang pertama, saya, coba sebut nama sendiri. Lebih berdosa daripada yang saya mau akui. Oke? Jadi kalau saudara lupakan yang pertama ini, saudara akan menjadi orang yang gampang sombong. Ngerti maksud saya? Anak kalimat kedua apa tadi? Saya lebih dikasihi oleh Tuhan daripada yang saya sadari. Saudara lupa anak kedua ini, anak kalimat kedua, saudara akan menjadi orang yang minder. Gue gak berharga, gue jelek, gue dibandingin yang lain gak bagus. Ya, saudara menaruh keberhargaan dirimu pada apa? Skill, pada kemampuan. Ya. Padahal saudara lupa, engkau sudah disayang oleh Tuhan secara sempurna. Amin. Itu harus menjadi dasar keberhargaan kita. Ya. Nah, berikutnya aplikasi yang terakhir, kita merindukan jemaat tergugah dan diubah melalui pelayanan kita. Nah ini harusnya menjadi aspirasi, cita-cita, tujuan dari setiap kita sebagai pelayan Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika kita melayani di gereja, dalam ibadah, target kita itu bukan sekedar ibadah berjalan mulus dan rapi. Sekalipun tentu itu harus kita usahakan juga. Tetapi itu nggak boleh menjadi tujuan akhir. Itu nggak boleh menjadi tujuan utama. Ya, saudara, ibadah itu bukan sekedar program. Ibadah itu bukan sekedar acara. Ya, tetapi ibadah adalah sebuah ajang perjumpaan orang dengan Tuhan dan Tuhan itu mengubahkan orang-orang itu. Maka dengan demikian kita sebagai pelayan Tuhan, pelayan ibadah, maka kita mesti punya cita-cita. Kita harus berdoa begini, Tuhan kiranya melalui pelayananku, Engkau menjamah, Engkau mengubah orang-orang yang ada di dalam ibadah ini. Gitu. Jadi doa saudara jangan berhenti hanya, Tuhan kiranya sound system tidak bunyi. Terus Tuhan bilang dari sorga, emang gue soundman katanya. Ya, kiranya apa ya, oh kami gak salah main, kiranya. Ya, padahal latihan kagak latihan, tapi doa sama Tuhan gak salah main ya. Itu kayak orang doa di depan apa itu, saya dapat apa itu di Instagram gambarnya ya. Ada burger yang menjulang tinggi ya, penuh dengan bacon itu ya, beef patty, kolesterolnya nggak tahu berapa ribu itu ya. Tapi itu orang sebelum makan berdoa, Tuhan kiranya makanan ini menjadi sesuatu yang menyehatkan tubuhku. Ya, banyak dari kita nggak mau persiapan pelayanan, tapi kita doanya Tuhan pimpinlah aku. Ya, kata Tuhan pret gitu. Nah lo ke persiapan maunya jalan instan gitu ya. Nah oke, jadi balik lagi teman-teman ya, kita mesti punya aspirasi itu ya. Tuhan, dari doa kita kan kelihatan itu. Ya, kita rindu supaya jemaat itu dijamah oleh Tuhan. Tentu bukan oleh kekuatan kita, tapi melalui pelayanan kita Tuhan bekerja, Tuhan menjamah orang-orang yang kita layani. Amin. Saya selalu katakan begini, kalau saudara jadi pemimpin pujian atau saudara menjadi penyanyi, pokoknya ada hubungan sama nyanyi lah gitu ya dalam ibadah, maka target saudara itu jangan hanya gendang telinga dari jemaat. Targetmu adalah harus hati jemaat. Amin? Amin. Nih dengar baik-baik ya, ini mungkin akan juga disampaikan oleh Musetias. Ya. Kalau saudara cuma menargetkan gendang telinga, ya, maka cukup saudara bernyanyi baik, tidak fales, rapi. Tapi kalau saudara menargetkan
nyanyianmu itu bisa menyentuh hati jemaat, you must sing from your heart too. Saudara harus bernyanyi dari dalam hati juga. Karena hati bisa connect ke hati. Ya. Nah, bagaimana nyanyi dari dalam hati? Bagian beliau, ya. Bagaimana bernyanyi dalam hati? Yang pasti kabar baiknya kita semua punya hati, ya. Kalau nggak punya hati, mendingan pulang aja, nggak usah ikut kapselnya, ya. Yang ketiga, yuk saya mesti lebih cepat ini ya, karena waktu saya sebenarnya sampai jam 2:30 aja ya. Yang ketiga adalah Injil itu menyeluruh, ya, menyeluruh, dalam bahasa Inggrisnya holistic, holistic, ya, dari kata whole, whole itu artinya sepenuhnya, semuanya, ya. Matius 4 ayat 23, ya, ini tentang Tuhan Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, kenapa saya pilih ayat ini? Saya cuma mau mengatakan begini, saudara-saudara, lihat aja teladan Yesus. Ketika Yesus menghadirkan Injil Kerajaan, Yesus menyampaikan Injil Kerajaan, dia tidak berhenti hanya dalam pemberitaan. Ya, dia tidak berhenti hanya menyentuh kognitif, pikiran, ngasih tahu. Tetapi kita tahu di dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun lebih, ya, Yesus juga menyentuh aspek-aspek manusia lainnya. Ya, tubuh yang sakit disembuhkan, betul nggak? Iya kan? Hati yang berduka dihibur sama Yesus. Ya, seperti ketika Maria itu ya menangisi Lazarus yang meninggal saudaranya itu. Ya, gimana cara Yesus menghibur Maria? Ikutan nangis. Ikutan nangis. Yesus tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya ikut menangis bersama dengan Maria. Cara menghibur Yesus begitu. Ya. Jadi pelayanan Yesus itu paripurna istilahnya. Lengkap. Enggak cuma ngisi pikiran, tapi juga menyentuh hati. Bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga menyembuhkan tubuh. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan Injil itu menyeluruh. Ya, bahwa Injil itu menyelamatkan kita seutuhnya, ya, seutuhnya. Semua aspek kemanusiaan kita. Oke? Jadi kelak ketika Yesus datang kembali, ya, langit dan bumi yang baru, ya, kita akan hidup bersama-sama dengan Allah dalam persekutuan abadi, itu kita seutuhnya, bukan hanya jiwa kita. Seutuhnya, kita diselamatkan tuh seutuhnya. Tubuh kita juga termasuk yang diselamatkan Tuhan. 1 Korintus pasal 15 mengatakan demikian, ya, Kristus yang sudah bangkit dari kematian, mengenakan tubuh kemuliaan, dia adalah yang sulung dari kita. Artinya kelak kita pun nanti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, seperti Kristus kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Oke? Tapi tenang, tubuh kemuliaan udah gak ada lagi jerawat. Udah gak ada lagi kacamata minus. Ya. Udah gak ada lagi, lemak masih ada gak ya? Semoga udah gak ada ya. Lemak-lemak jahat LDL semua udah gak ada itu ya. Gak perlu lagi nge-gym gitu ya. Udah. Oke, jadi semua aspek kemanusiaan kita itu diciptakan Allah dan diselamatkan oleh Allah. Jadi saya sebetulnya kurang begitu setuju dengan istilah-istilah seperti apa ya, misalnya menyelamatkan jiwa-jiwa gitu ya. Bagi saya itu agak misleading istilah itu. Seolah-olah keselamatan itu hanya urusan roh. Saya lebih suka menyelamatkan manusianya, itu seutuhnya itu. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus juga. Ya. Nah, kemudian poin ketiga ini saya ingin tambahkan, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 10. Karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali, ya, melahirkan kita kembali ini bicara personal, bicara perseorangan, ya. Di mana-mana juga yang namanya lahir itu kan satu orang gitu ya. Lahir itu kita sendiri gitu ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Nah, ini bicara tentang komunal ini ya. Maka dengan demikian saya ingin tambahkan poin ini ya. Injil itu menyeluruh dalam arti bahwa Injil bekerja pada tataran individual dan komunal sekaligus ya. Keselamatan kita itu tidak berhenti hanya sifat pribadi ya. Jadi hanya kita diselamatkan sendiri, enggak. Sesungguhnya kita diselamatkan untuk masuk dalam keluarga Allah. Kita diselamatkan untuk melebur dalam yang namanya umat tebusan itu. Ya, jadi iman Kristen itu bukan iman yang sifatnya menyendiri, soliter. Iman Kristen juga bersifat komunal. Ya. Nah, apa sih implikasinya buat kita?
Oke, coba kita lihat. Yang pertama, apapun bentuk pelayanan kita itu sesungguhnya berharga bagi Allah. Ya, mau perancang, mau pendukung, mau pelaksana, mau yang di depan mimbar, mau yang di belakang mimbar, di depan layar, di belakang layar. Ya, saudara-saudara, semua pelayanan kita itu, ya, itu semua berharga di mata Tuhan. Oke? Jadi bukan hanya pendeta atau pengkhotbah ya yang menyentuh hati jemaat saja yang kelihatannya itu dipakai Tuhan. No. Bahkan kita yang hanya menyediakan konsumsi makanan itu pun juga berharga di mata Tuhan. Karena sekali lagi seluruh aspek manusia itu berharga di mata Tuhan. Amin. Ketika kita menyediakan konsumsi makanan, berarti kita sedang melayani aspek ragawi dari jemaat. Dan itu juga penting dan berharga di mata Tuhan. Amin. Sesi konsumsi di sini mana? Ya. Nah, saudara-saudara juga misalnya yang urusan teknis logistik, ya, logistik ibadah yang ngurusin gulung, urai kabel, bla 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 bla, ya, itu juga berharga di mata Tuhan. Ya. Nah, kemudian dalam pelayanan kita mengerahkan seluruh aspek kemanusiaan kita. Ya. Nah, nanti ini praktisnya coba nanti akan nggak tahu nanti mungkin di kapselnya worship leading ya. Mungkin contoh konkret itu misalnya ketika kita bernyanyi itu ya. Bernyanyi itu kita harus melibatkan seantero kemanusiaan kita. Ya, sing with your heart, sing with your mind, sing with your body. Ya, nyanyi dengan hati, nyanyi dengan pikiran, nyanyi dengan tubuh kita. Ya, ada ekspresi dan sebagainya. Oke. Kemudian pelayanan itu harus menjaga keseimbangan sisi individual dan sisi komunal dari jemaat. Ya, khususnya worship leader ya. Worship leader itu harus sadar bahwa apalagi ibadah ya konteksnya ya. Ibadah itu kan konteksnya jemaat bersama-sama, betul? Ya. Nah, ini dalam penggunaan misalnya ya kata ganti orang itu hati-hati ya. Jadi kalau kita memimpin itu doa kami ya, jangan aku ya, tetapi kami misalnya. Pemilihan lagu juga begitu. Ya kan ada lagu yang kata ganti orangnya tuh aku ya kan. Nah, boleh diseimbangkan, jangan semua lagu yang kita pilih aku aja, tapi ada lagu yang juga ada kaminya. Sehingga aspek komunalnya itu tetap terasa. Paham ya yang saya maksud ya? Kata-kata dari lagu itu. Ya. Oke, nah yang terakhir Injil itu indah. Sama-sama katakan indah. Ada yang namanya indah di sini? Enggak ada. Oke. Injil itu indah ya. Sebab kalau ada yang nama indah saya mau suruh dia bacain ayat ini sebetulnya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 12. Menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, dalam bahasa Indonesia ini nggak terlalu kelihatan istimewa, tetapi kalau saudara lihat dalam bahasa asli ini sebenarnya menarik ayat ini. Dikatakan bahwa Injil itu sesuatu yang ingin diketahui oleh para malaikat. Saudara tahu nggak dalam bahasa asli kata ingin diketahui itu, ya itu memakai istilah epitumeo. Dan epitumeo itu saudara, itu juga dipakai di dalam Matius pasal 5 ayat 28 yang bunyinya begini. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi saudara sebetulnya ingin diketahui di sini lebih tepat dihasrati. Malaikat-malaikat itu berhasrat banget pengen tahu Injil. Malaikat-malaikat itu terobsesi dengan Injil. Karena apa? Karena Injil itu indah. Sesuatu yang indah itu akan menarik hasrat kita. Ya. Saudara-saudara, penjelasannya satu poin aja. Injil tidak hanya mengisi pikiran kita dengan pengetahuan, tetapi juga hati kita dengan kekaguman dan keterharuan. Sehingga kita dapat mencintai dan menyembah Allah. Injil bukan bicara tentang teori, Injil bukan bicara hanya sebuah kisah ya menjadi konsumsi pikiran kita saja. Tetapi sebetulnya Injil itu saudara-saudara kalau kita hayati baik-baik, Injil itu bisa mencengkeram hati kita itu. Orang kalau yang sungguh-sungguh menghayati Injil, dia bisa sampai menangis karena kebaikan Tuhan bagi dirinya. Amin. Kapan terakhir saudara menangis karena Injil? Udah lama ya? Udah lama enggak maksudnya. Ya. Saudara-saudara menangis karena kita tahu Tuhan itu baik buat kita. Itulah yang dimaksud dengan mengalami Allah.
Mengalami Allah itu bukan sekedar saudara tahu tentang siapa Allah. Mengalami Allah itu sampai saudara hatimu itu kayak meleleh. Karena engkau tahu Allah itu sungguh mengasihi kita. Amin. Nah saudara-saudara, karena kita mengalami cinta Allah, maka kita bisa mencintai Tuhan. Ya, cinta Tuhan itu hanya bisa lahir kalau kita mengalami Tuhan cinta kita. Amin. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Nah sekarang apa implikasinya? Yuk kita lihat. Kayaknya sih nggak ada tanya jawab nih, waktu udah tinggal 8 menit. Tapi ya senang juga saya nggak ada tanya jawab ya. Beri implikasi. Nanti tanya jawabnya bisa sama yang lain ya, pembicara lain. Kita lihat implikasi yang pertama, pelayanan kita tidak hanya tepat secara isi, tetapi juga indah secara eksekusi atau ekspresi. Ya, jadi kalau kita bicara Injil itu indah, ya, maka keindahan itu mendapat ruang di dalam pelayanan kita. Keindahan itu bukan sesuatu yang sekunder, keindahan itu juga sesuatu yang harus kita usahakan dan upayakan dalam pelayanan kita. Dan kalau kita bicara tentang keindahan dalam pelayanan, maka ini bicara tentang kreativitas, bicara juga tentang ekspresi artistik. Jelas kalau bicara musik, iya dong, seni kan. Seni itu kan mesti ada indahnya. Seni itu menyentuh hati itu, jiwa gitu. Ya, maka ada ruang yang besar sekali untuk kita sebagai pelayan Tuhan berkreasi, kreativitas. Dan kreativitas itu seperti sumur yang tanpa dasar, terus kita gali, keluar terus. Kemudian rasa syukur dan cinta kepada Allah itu menjadi motivasi dan energi utama pelayanan kita. Ya, ini ada hubungannya dengan yang tadi saya sudah katakan, bahwa karena kita mengalami cinta Tuhan, kita pun mencintai Dia. Dan cinta kita kepada Tuhan, itulah motivasi dan energi terbesar di dalam kita melayani. Amin. Saudara melayani karena apa? Ya, harusnya karena engkau mencintai Tuhan. Karena engkau bersyukur sudah mengalami kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ini poin terakhir, ya, pelayanan tidak akan menjadi berhala. Pelayanan bisa jadi berhala nggak? Sebelum saudara jawab, kita mesti tahu dulu berhala itu apa. Oke, berhala bukan sekedar patung-patung yang dipuji, ya, disembayangin, ya. Tetapi berhala itu sebetulnya sesederhana sesuatu di dalam hidup kita yang kita jadikan sumber keberhargaan, kebahagiaan akan diri kita. Saya ulangi, apa itu berhala? Sesuatu dalam diri kita, dalam hidup kita, yang kita jadikan sebagai sumber utama keberhargaan dan kebahagiaan diri kita. Mengapa itu jadi berhala? Karena seharusnya yang jadi sumber adalah Tuhan, amin. Jadi apapun yang menggantikan Tuhan, itu menjadi berhala otomatis. Segala sesuatu dalam hidupmu bisa jadi berhala kalau saudara tidak hati-hati. Sebut saja uang, karir, jabatan, kepandaian, kecantikan, keluarga, dan sebagainya, status sosial. Termasuk pelayanan. Hati-hati, pelayanan bisa jadi berhala nggak? Kalau saudara sudah ngerti definisi itu. Bisa banget. Saudara menjadikan posisi, durasi, prestasi pelayananmu sebagai dasar keberhargaan dirimu. Kau merasa berharga bukan karena kau dicintai Tuhan. Kau merasa berharga karena kau adalah WL lingkaran 1 di gereja. Artinya kalau ada acara besar pasti yang dipilih gitu. Engkau merasa berharga karena engkau adalah pemusik senior di gereja ini. Wow, ya kan? Sudah banyak menelurkan, melahirkan pemusik-pemusik lain. Ya. Hati-hati saudara. Artinya kau sudah menjadikan pelayanan sebagai berhala. Keberhargaan dirimu bergantung pada posisi, prestasi, dan durasi pelayanan. Hati-hati. Ya. Nah saudara, saya akan masuk di dalam bagian terakhir. Ya, saya akan gunakan waktu 3-4 menit ke depan
untuk mengajak kita sekarang merefleksi diri. Ya, dengan apa? Saya memberikan bantuan dengan menyediakan 10 pertanyaan diagnostik. Ya, boleh saya minta worship team maju ke depan dan menyiapkan diri. Teman-teman, saudara-saudara, ya di penghujung sesi pertama ini, ya, saya mengajak kita untuk merefleksikan diri. Ya, saya tidak mau sesi ini hanya mengisi pikiran kita dengan informasi, tetapi saya mau sesi ini menjadi momen kita juga memeriksa diri kita masing-masing secara pribadi. Oke? Saudara-saudara boleh tutup mata, saudara boleh lihat juga nggak apa-apa, ya. Pokoknya senyaman saudara, tetapi saya mau saudara sungguh-sungguh masuk ke dalam relung hatimu, ya. Mari coba kita lihat diri kita sendiri dan biarlah satu demi satu pertanyaan yang saya bacakan ini menolong kita untuk merefleksikan diri, ya. Saudara, 10 pertanyaan diagnostik ini menolong kita untuk mengecek apakah sungguh kita tanpa sadar telah memberhalakan pelayanan, ya. Yang pertama, saudara-saudara, apakah saya lebih bersemangat untuk melakukan tugas pelayanan daripada membangun pengenalan dan keintiman dengan Allah? Jawab dalam hatimu masing-masing. Saya tidak akan jelaskan, karena pertanyaan ini sudah sangat clear. Tinggal kita mau jujur atau tidak di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah saya suka mengharapkan atau memancing pujian dan pengakuan orang lain terhadap pelayanan saya? Yang ketiga, apakah saya mudah tersinggung ketika tidak ada satupun yang mengingat dan menghargai pelayanan saya? Tidak ada yang berterima kasih kepada saya, bahkan malah mengkritiknya. Yang keempat, apakah saya mudah merasa minder atau iri dengan pelayanan dari orang lain atau gereja lain bahkan yang di mata saya lebih baik dan berhasil? Yang kelima, apakah kepuasan batin saya sangat ditentukan oleh jatuh bangunnya pelayanan saya? Yang keenam, seandainya saya tiba-tiba tidak bisa melayani lagi hari ini, apakah saya akan tetap merasa sukacita dan puas di dalam Allah? Atau malah saya akan dilanda kesedihan dan kekosongan? Yang ketujuh, apakah saya suka mengingat-ingat dalam diri sendiri atau menceritakan kisah sukses dan betapa pentingnya pelayanan saya bagi gereja kepada sesama? Yang kedelapan, apakah saya suka menjadikan pelayanan sebagai ancaman supaya gereja mengikuti masukan atau keinginan saya? Kalau gereja tidak mengindahkan apa yang saya mau, kita keluar dari gereja. Yang kesembilan, apakah saya merasa berhak untuk diperlakukan berbeda atau istimewa karena saya sudah melayani dengan baik dan setia? Dan yang terakhir, apakah saya suka berimajinasi bagaimana kelak orang-orang akan merasa sedih dan kehilangan bila saya tidak lagi melayani mereka? Saudara-saudara, kalau jawabanmu untuk 10 pertanyaan ini adalah iya, maka artinya saudara, engkau sudah memberhalakan pelayanan. Engkau tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai sumber utama kebahagiaan dan keberhargaan dirimu, tetapi engkau telah menggantikan Tuhan dengan pelayanan. Pelayanan yang kau lakukan menjadi sumber utama kebahagiaan dan keberhargaan dirimu. Hari ini datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, engkau tundukkan kepala, engkau tutup mata.
Dan mari sambil kita merefleksikan diri lebih dalam lagi, Pendeta Tias akan menyanyikan lagu ini untuk menolong kita memeriksa diri secara jujur di hadapan Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang rindu hatimu diperbaharui lagi oleh Tuhan, engkau mau melayani karena engkau mencintai Tuhan, bolehkah engkau taruh tanganmu di dada sekarang juga? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, inilah yang kupunya ya Tuhan. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini, siang ini Tuhan, kami diingatkan sesuatu yang sangat penting. Sebelum kami merapikan pelayanan kami secara teknis, kami diizinkan Tuhan untuk merenungi, untuk menilik hati kami yang terdalam. Sungguhkah kami masih melayani Engkau karena kami mencintai Engkau ya Tuhan? Sungguhkah kami masih setia dengan Injil itu? Injil yang benar, Injil yang berkuasa, Injil yang menyeluruh, dan Injil yang indah. Apakah pelayanan kami mewujud nyatakan Injil Kristus? Tuhan, berkenanlah Engkau merapikan lagi hati kami ya Tuhan. Membenahi hati kami. Kami mau Tuhan, sebelum kami lewati hari ini, sungguh-sungguh kami menerima kembali, mengalami kembali kasih-Mu yang luar biasa itu. Karena kasih-Mu itulah yang akan membangkitkan kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkati acara-acara kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah dan kami cintai. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara.